Saya rasa kita harus buat terobosan terus ya, dengan keseriusan kita mempunyai program jangka pendek, menengah, jangka panjang. Jakarta, 9 Juli 2025, Indonesia mengguncang Asia Tenggara. Sebuah strategi diam-diam namun mematikan telah diluncurkan oleh duet maut Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih elit asal Belanda, Gerald van den Burg. Di tengah perhatian media yang terfokus pada striker-striker senior yang turun gunung, PSSI justru diam-diam memainkan langkah emas dari lini belakang. Tak banyak yang menduga, Rizky Ridho dan Justin Hubner, dua bek papan atas timnas senior, resmi dipanggil untuk memperkuat timnas U23 di ajang bergengsi Piala AFF U23 2025. Ya ini hal-hal ini kita usaha ya. Kita semua usaha. Ya, yang penting kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum kita fight gitu. Ya, yang penting persiapannya harus baik. Masih ya. But to be honest, if you want to win a tournament, you have to beat good teams, and that's always the same. And I'm really excited to play against those teams, you know, because they are strong, and I think. Ini bukan sekadar pemanggilan biasa. Ini adalah manuver taktis kelas dunia, sebuah kejutan besar yang membuat media Vietnam, Thailand, dan Malaysia terpana dalam diam. Ketika semua mengira Indonesia akan mengandalkan pemain muda tanpa pengalaman, Gerald van den Burg justru menyusun tembok pertahanan yang tak bisa ditembus. Dan semuanya dilakukan dalam senyap, tanpa bocoran satupun. Bahkan staf pelatih Vietnam sempat menyebut ini sebagai manuver tersembunyi yang paling berbahaya dari sepak bola Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Babak baru, Gerald van den Burg, sang arsitek senyap. Gerald van den Burg, legenda Belanda yang dikenal memiliki otak taktik setajam pisau bedah, sejak awal ditunjuk untuk membesut timnas U23 demi merebut supremasi Asia Tenggara. Namun, ia sadar satu hal, mentalitas dan pengalaman pemain muda perlu dipoles oleh kehadiran pemain senior. Jika kita ingin juara, kita tak bisa hanya berharap pada semangat. Kita butuh fondasi yang sudah teruji. Itulah sebabnya saya butuh Ridho dan Hubner, ungkap van den Burg dalam konferensi pers mendadak, yang langsung menjadi trending topik se-Asia. Langkah diam-diam van den Burg ini disebut-sebut sebagai Project Fortress, proyek pertahanan kokoh yang akan jadi tulang punggung timnas U23. Dan dua nama yang dipilih bukanlah sembarang pemain. Rizky Ridho, bek tengah tangguh yang sudah kenyang pengalaman di SEA Games, Asian Cup, hingga kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan Justin Hubner, bek naturalisasi keturunan Belanda, dikenal memiliki gaya bermain ala bek Eropa, keras, disiplin, dan punya visi tinggi. Erick Thohir, kami ingin juara, bukan sekedar berpartisipasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan bahwa keputusan ini bukan sekadar teknis, tapi bagian dari visi besar Indonesia menuju kejayaan. Saya dan van den Burg punya satu misi, Indonesia harus juara di Piala AFF U23 2025. Titik. Ini bukan lagi ajang uji coba. Ini tentang harga diri bangsa. Dan untuk menang, kita perlu pemain senior yang bisa jadi pemimpin di lapangan, ucap Erick penuh determinasi. Langkah ini disebut-sebut sebagai bentuk percepatan transformasi sepak bola Indonesia, di mana pembinaan usia muda bukan hanya menyiapkan masa depan, tapi juga menyatukan kekuatan dari semua level demi prestasi nyata. Reaksi media Asia Tenggara, Indonesia gila. Media Vietnam, Thailand, dan Malaysia bereaksi keras. Surat kabar ternama Twitter Vietnam menulis, Indonesia memainkan perang psikologis. Ketika kami sibuk mencari kelemahan, mereka malah memanggil monster dari tim senior. Ini gila. Sementara The Bangkok Post menyebut langkah ini sebagai deklarasi perang terang-terangan terhadap dominasi Thailand di level U23. Dengan hadirnya Rizky Ridho dan Justin Hubner, ditambah Ula Romeni serta Marcelino Ferdinand di lini depan, Indonesia tidak datang untuk bermain. Mereka datang untuk menghancurkan, tulis media Malaysia, Harian Metro, dengan nada penuh kekhawatiran. Latar belakang Ridho dan Hubner, komandan barisan belakang. 1. Rizky Ridho, sang komandan Garuda. Ridho sudah menjadi simbol ketegasan di lini belakang timnas Indonesia. Di usianya yang masih muda, ia telah memimpin timnas senior menghadapi laga-laga berat, termasuk melawan Australia dan Jepang. Ia dikenal punya kemampuan membaca permainan yang luar biasa serta mental baja di laga-laga krusial. Saya tidak akan hanya menjadi pemain. Saya akan jadi mentor bagi adik-adik saya, ujar Ridho saat diperkenalkan sebagai bagian dari skuad AFF U23. 2. Justin Hubner, tembok dari Eropa.
Nama Hubner mencuat di Eropa bersama klubnya di Liga Belanda. Namun hatinya telah memilih merah putih. Setelah proses naturalisasi yang penuh drama, ia kini menjadi simbol harapan bagi sepak bola modern Indonesia. Saya kembali untuk membawa trofi ke Jakarta, kata Hubner singkat namun penuh makna. Senyapnya latihan, gempanya di lapangan. Selama ini, latihan timnas U23 dilakukan tertutup. Namun dalam rekaman bocor yang viral di media sosial, terlihat Ridho dan Hubner memimpin latihan keras di bawah mata tajam Van den Burg. Bahkan dalam simulasi laga internal, Ridho terlihat mengomando garis pertahanan layaknya jenderal di medan perang. Tidak ada kompromi. Kemenangan harus diciptakan dari sekarang, ucap Van den Burg dalam sesi latihan tersebut. Strategi taktikal, formasi kokoh 3-5-2. Dengan kedatangan Ridho dan Hubner, Van den Burg dikabarkan akan menerapkan formasi 3-5-2 dengan bek tengah 3 lapis. Ini adalah skema pertahanan modern yang umum digunakan tim-tim elit Eropa. Prediksi lini belakang. Coba kiri, Justin Hubner. Coba tengah, Rizky Ridho. Coba kanan, Muhammad Ferrari Komang Teguh. Kombinasi ini akan memberikan stabilitas pertahanan, sekaligus memudahkan build-up dari bawah, sesuatu yang menjadi kekuatan utama Van den Burg. Persiapan matang jelang 16 Juli. Tidak ada lagi kata, coba-coba. Piala AFF U23 2025 akan dimulai 16 Juli 2025. Indonesia tergabung di grup berat bersama Vietnam dan Myanmar. Namun, dengan skuad yang dihuni banyak pemain senior, kini narasi berubah total. Bukan Indonesia yang waspada, tapi lawan-lawan yang mulai panik. Erick Thohir menyampaikan bahwa persiapan kali ini tidak akan ada toleransi untuk performa buruk. Saya minta Van den Burg menyiapkan tim sebaik tim Piala Dunia. Tidak boleh ada kata coba-coba, tegasnya. Dukungan publik meledak, GBK diprediksi penuh sesak. Kabar kehadiran Ridho dan Hubner ke skuad U23 membuat animo publik meledak. Tiket laga pembuka di GBK ludes hanya dalam 13 menit, mencatat rekor tercepat penjualan tiket dalam sejarah AFF U23. Netizen Indonesia membanjiri media sosial dengan tagar, Garuda tak terkalahkan. Ridho Hubner benteng merdeka. AFF U23 untuk Indonesia. Komentar pemain lawan, kami tidak siap menghadapi ini. Seorang pemain U23 Vietnam yang tak mau disebut namanya mengaku terkejut. Kami latihan keras, tapi tidak menyangka Indonesia akan menurunkan tim seperti ini. Bahkan ini lebih kuat dari tim mereka di SEA Games tahun lalu. Kami khawatir. Kemungkinan bintang tambahan, Mauro Zylstra segera bergabung? Selain Ridho dan Hubner, beredar kabar bahwa proses naturalisasi Mauro Zylstra, bek muda keturunan Belanda yang kini bermain di Portugal, akan dipercepat. Jika itu terjadi, maka timnas U23 Indonesia akan memiliki trio Eropa di jantung pertahanan, Ridho, Hubner, Zylstra. Sebuah kombinasi yang tak hanya kuat, tapi juga berkelas internasional. Kesimpulan, gerak senyap yang menggetarkan. Pemanggilan Rizky Ridho dan Justin Hubner bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah bentuk perang strategi, hasil kolaborasi diam-diam antara dua tokoh besar, Erick Thohir dan Gerald Van den Burg. Ketika banyak tim lain masih memikirkan taktik dasar, Indonesia sudah menyiapkan benteng, panglima, dan peluru untuk menembus segala rintangan. PSSI telah menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia tak lagi bermain-main. Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa gelar juara bukan mimpi, tapi target yang sudah diincar dengan strategi luar biasa.